Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan. Perkenalkan, nama saya Puan Elfadita Siregar. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan video edukasi tentang perkembangan emosi. Sebelumnya, apa sih perkembangan emosi itu? Perkembangan emosi adalah proses di mana seseorang belajar mengenali, memahami, dan mengelola rasa mereka dari waktu ke waktu. Berbicara tentang perkembangan emosi, seringkali kita dengar akhir-akhir ini banyak sekali kasus pembulian dan kekerasan pada anak. Pelaku dan korban pembulian pasti akan mengalami gangguan kecemasan atau gangguan perkembangan emosi. Apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya pembulian? Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Pola asuh yang otoriter dan kurangnya perhatian dari orang tua ini memicu terjadinya pelaku dan korban pembulian. Faktor yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Suasana yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari guru. Ini juga dapat memicu terjadinya pembulian. Faktor yang ketiga yaitu faktor media. Paparan media atau konten kekerasan dan pembulian ini akan menyebabkan anak-anak yang melihatnya akan menjadi memiliki perilaku yang tidak baik. Faktor yang keempat yaitu teman sebaya. Teman yang memiliki pengaruh negatif ini akan memicu terjadinya pembulian atau kekerasan pada seseorang. Nah, inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pengaruh pembulian oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Alia Aulia Nabila. Setelah mendengar paparan dari teman saya sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perkembangan emosi terhadap pembulian. Pembulian dapat berdampak negatif pada perkembangan emosi seseorang, baik pelaku maupun korban. Korban bullying dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan post-traumatic stress disorder atau bisa jadi kita sebut sebagai PTSD. Korban juga dapat mengalami stres, kehilangan rasa percaya diri, dan rendah diri. Pelaku bullying dapat menyebabkan gangguan emosi berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang serta sulit mendapatkan pekerjaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pencegahan pembulian. Halo semuanya, saya Rando Yerusalem. Di sini saya akan melanjutkan sisa pembahasan dari teman saya yang sebelumnya itu tentang pembulian. Sebelumnya dia sudah menjelaskan apa itu pembulian dan faktor-faktornya. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa sedikit pengetahuan tentang saya pembulian dan bagaimana sedikit cara mengatasinya. Ya, pembulian itu ada 3 jenis, itu pembulian verbal, itu berupa penghinaan dari mulut seperti dia menghina fisik seseorang ataupun kekurang seorang. Yang kedua itu pembulian berupa fisik, itu seperti kekerasan atau kenakalan yang seperti memukul, mengancam atau yang lain seperti yang berhubungan dengan sentuhan fisik. Dan yang ketiga adalah cyberbullying, itu sama seperti verbal, tapi ini mereka membuli lewat sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Di sini saya akan sedikit memberikan nasihat bagaimana cara sedikit menghindari pembulian. Yang pertama itu, jika kamu dibully atau melihat seseorang membuli, kita tidak usah langsung menghentikannya, ataupun seperti jika kamu menjadi saksi melihat orang dibully, kamu tidak usah langsung melapor, tapi tunggu saja untuk saat yang tepat. Seperti jika pembuli sudah pergi, kamu mendekati si korban dan menenangkannya sehingga menyuruhnya untuk melapor ke pihak setempat seperti polisi atau yang lain. Kalau bisa untuk diselesaikan secara damai, itu ke orang tua ataupun ke teman ataupun bisa ke kepala desa setempat. Nah, tidak hanya itu, bully bisa dicegah itu dengan cara bersahabat, seperti jika
kamu nanti dibully, mungkin kamu akan merasa kesal. Caranya itu seperti kita harus tenang dan terus tenang untuk menunggu bantuan dari teman-teman seperti yang saya bilang tadi. Nah, hanyalah dari sedikit nasihat dari saya untuk cara menghindari bully. Mungkin tidak begitu baik atau bagus, tapi hanya ini sedikit saran dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih, dan mungkin ini akan dilakukan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lukas Paskademehia. Di sini saya akan melanjutkan sisa materi dari teman saya sebelumnya tentang pembulian. Baik, di sini saya akan melanjutkan sisa materi dari teman saya sebelumnya. Dalam video ini, saya ingin memberitahukan atau menyimpulkan bahwa tindakan bullying atau pembulian harus mendapatkan perhatian khusus baik dari setiap individu masyarakat ataupun pemerintah. Karena apa? Karena pembulian adalah masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada korban, baik itu secara fisik maupun psikologis atau mental. Perkembangan emosi yang tidak sehat, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya kesadaran akan bahaya bullying dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya pembulian. Pembulian adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Dengan kerjasama yang baik antar sekolah, keluarga, dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Ingat, setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dapat mengubah yang mungkin dapat menjadi penyelamat bagi seseorang. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jika kamu atau orang lain mengalami tindakan bullying, saya pesankan jangan pernah diam dan merasa sendiri. Mari, ayo, kita beranikan diri untuk melapor kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti guru, orang tua, atau konselor. Tetap jaga kepercayaan diri dan mengingat bahwa kata-kata negatif tidak mendefinisikan dirimu. Jauhi situasi yang berpotensi memicu bullying. Cari dukungan dari teman yang dapat dipercaya. Dan untuk semua kepada teman-teman yang telah mengalami pembulian dan dampaknya mulai mengganggu kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional yang siap membantu melewatimu dari masa sulit tersebut. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.